Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya hari ini sehat walafiat. Hari ini kita langsung melanjut materi ya. Silahkan pahamin materi ibu dengan baik dan jangan lupa dicatat setiap contoh soal dan pembahasan. Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi ya. Hari ini kita belajar matematika peminatan. Hari ini Ibu belum masuk ke subbab yang baru. Kita masih bahas tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, minggu kemarin itu Ibu sudah kasih beberapa contoh dan juga sudah ada latihan. Ada beberapa, tapi tidak semuanya yang masih bingung. Nah, makanya hari ini Ibu masih bahas tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan sifat-sifat eksponensial. Nah, Anda semuanya, Ibu harap tolong diperhatikan supaya nanti untuk kedepannya bisa lebih paham lagi. Nah, ini sudah Ibu sediakan soal. Soalnya nanti banyak ya. Ini kita bahas dulu yang A. Ada soal, hitunglah. Yang pertama, dalam kurung 81 pangkat 3/4. Nah, kalau soalnya seperti ini biasanya kan kita agak bingung ya kalau misalkan nggak pakai kalkulator. Nah, makanya ini kita gunakan sifat eksponensialnya. Sebelum kita menghitung, maka 81 ini kita fokus dulu nih ke penyebut. Nah, ini soal nomor 1. 81 pangkat 3/4. Nah, kalau ngerjain soal seperti ini, maka kita fokuskan dulu ke penyebut pangkatnya ini. Karena ini pangkatnya 4, yang ada di bayangan itu harus berapa kali berapa, yang dipangkatkan 4 itu hasilnya 81. 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kemudian pangkat 3/4. 3 pangkat 4 itu kan 81. Maka sama aja, tidak merubah nilai. Nah, berarti ini sama dengan ini 4 dikali 3/4. Berarti ini boleh dicoret. Yang sisa apa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi hasil dari 81 pangkat 3/4 adalah 27. Paham? Oke, kita coba lagi. Yang belum paham di soal pertama, perhatikan lagi. Soal nomor 2 ada 1296 pangkat 3/4. Nah, kita harus lihat nih penyebutnya. Berapa kali berapa sih yang dikalikan pangkat 4, hasilnya 1296. 6 kali 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 itu hasilnya 1296. Nah, 3 pangkat 4. Sama kan kondisinya? Sama, berarti ini boleh dicoret. Berarti yang sisa apa? 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berapa? 216. Jadi hasil dari 1296 pangkat 3/4 sama dengan 216. Mudah ya. Nah, kita coba soal yang ketiga. 625 pangkat 3/4. 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. 125 kali 5 625. Berarti ini 3 pangkat 4. Berarti ini boleh dicoret, Berarti yang sisa apa? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 125. Maka nilai dari 625 pangkat 3/4 itu sama dengan 125. Mudah? Mudah. Sekarang yang soal nomor 4. Akar 8 pangkat 3. Berarti ini sama dengan berapa? Ini kalau kita lepasin akarnya, ini kan pangkat 1 nih ya. Berarti ini sama dengan 8
pangkat 1/3. Nah, berapa nih? Lihat penyebutnya, pangkat 3. Berarti 8 ini boleh kita pecah atau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dalam kurung 1/3. 2 pangkat 3 benar kan? 8 benar, berarti boleh kita buat seperti ini karena dia tidak merubah nilai. Berarti 3 kali 1/3, berarti 3 boleh dicoret. Yang sisa adalah 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti nilai dari akar 8 pangkat 3 sama dengan 2. Paham ya? Nah, soal yang kelima. 25 1/3 dikali 25 1/6, pangkat 1/6 maksudnya. Ininya sudah sama. Ingat, sifat eksponensial apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita apain? Kita jumlah. Berarti ini 25. Berarti 1/3 ditambah 1/6. 25. 1/3 tambah 1/6, boleh nggak langsung kita jumlah? Tidak boleh. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Artinya apa? Kita harus samakan dulu. 6. Baru kita sederhanakan. 6 bagi 3, 2. Berarti ini 6. 6 bagi 6, 1. Kali 1, berarti 1. Berarti ini sama dengan 25, 3/6. Kalau kita sederhanakan, jadi berapa? 25, 1/2. Boleh kak? Boleh. Sama-sama dibagi 3. 25 kalau kita sederhanakan lagi bisa nggak? Bisa. Menjadi berapa? 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1/2. Ini ada 2, ini ada 2, boleh kita coret. Berarti sisa berapa? 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? 5. Maka inilah hasil dari 25 pangkat 1/3 dikali 25 pangkat 1/6, hasilnya adalah 5. Paham? Kita lanjutkan ke bentuk soal yang B. Ini diperhatikan ya, karena ini level soalnya sudah lumayan naik ini. Nyatakan ke dalam bentuk paling sederhana dalam angka yang positif. Nah, ini kita lanjutkan soal yang nomor 6. Ada X pangkat negatif 1 dikurang Y pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3 dikurang Y pangkat negatif 3. Ingat kata ibu kemarin, itu yang variabel yang mempunyai pangkat bisa disederhanakan apabila variabelnya sama. Berarti X harus dibagi dengan X, Y harus dibagi dengan Y. Kalau bingung, ini kita coba secara detail. Ini kita pisahkan. Berarti jadi X pangkat min 1 per X pangkat min 3 dikurang, biar nggak bingung, Y pangkat negatif 2 per Y pangkat negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk ke dalam sifat eksponensial pembagian. Kalau misalkan ada bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Berarti ini sama dengan X pangkat negatif 1 dikurang dalam kurung negatif 3 dikurang Y pangkat negatif 2 dikurang negatif 3. Nyambung ya? Nyambung. Berarti ini sama dengan X negatif 1, biar paham, ibu lebih detailkan. Negatif kali negatif jadi positif, berarti sini tetap 3 dikurang Y pangkat negatif 2, negatif kali negatif jadi positif, di sini 3. Baru sederhanakan, berarti sama dengan X pangkat negatif 1 tambah 3. Ada utang 1, kita bayarnya 3, berarti uang kita sisa 2 dikurang Y, kita punya utang 2, kita bayar 3, berarti ada sisa 1 pangkat 1. Bisa lagi nggak disederhanakan? Tidak bisa. Artinya apa? Udah cukup sampai di sini. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang Y pangkat 1.
Oke, kita lanjut lagi ya, fokus lagi. Ini agak naik levelnya, naik lagi nih. Soal nomor 7, diketahui A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 3, C-nya sama dengan 5. Yang pertama, tentukan berapakah nilai dari negatif 3A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C. Nah, sebelum kita kalikan, maka kita harus masukkan dulu yang diketahui di soal. Negatif 3 dalam kurung A-nya berapa? 2. Berarti ini 2 pangkat 2, karena ini pangkat 2. Kemudian B-nya berapa? 3. Berarti 3 pangkat 3. C-nya 5. Nah, ini semua perkalian. Sebelum kita kalikan semua, pangkat ini harus kita hilangkan dulu. Berarti ini negatif 3, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3, 27 dikali 5. Kalau sudah seperti ini, maka semuanya tinggal kita kalikan. Negatif 3 kali 4 kali 27 kali 5, berarti sama dengan negatif 1620. Maka inilah hasilnya. Paham? Gampang ya? Nah, soal yang B, diketahuinya sama ya seperti yang tadi, bahwa A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Ditanya sekarang adalah berapakah hasil dari 4A pangkat 4 B pangkat negatif 2 per 3C pangkat 2. Berarti kita masukin dulu nilainya. 4, A-nya tadi 2, berarti 2 pangkat 4. Kemudian B-nya 5 pangkat negatif, bukan, B-nya 3 ya, berarti ini 3, jelas ya, 3 pangkat negatif 2 per 3, C-nya 5 pangkat 2. Nah, ini 3 ya. Oke, berarti ini sama dengan 4, 2 pangkat 4, 16, kita tulis dulu. Nah, berhubung ini pangkatnya negatif, maka kita biarin dulu aja. 3 pangkat negatif 2 per 3 kali 25. Karena 25 pangkat 2 adalah 25. Nah, ini ada pangkat negatif. Sifat eksponensial, ingat, kalau kita mau nyari nilai pangkatnya, maka pangkat harus kita jadikan positif dulu. Gimana caranya? Berarti ini kita pindahkan ke bawah. Berarti ini yang di atas sisa 4 kali 16 per 3 kali 25 kali 3 pangkat min 2. Nah, jelas ya. Oh, ini nggak ada lagi minnya, jadi positif karena sudah berubah posisi. Berarti ini tinggal kita kalikan. 4 kali 16, 64 per 3 pangkat 2 kan 9. Nih, 9 kali 3, 27. 27 kali 25, 675. Jadi hasilnya 64 per 675. Tidak usah disederhanakan. Paham? Soal yang terakhir, 7C. Berapakah hasil dari A pangkat 2 dikali B pangkat min 1 ditambah A pangkat 3 per 3C pangkat negatif 2. Sebelum kita cari nilainya, maka nilai variabel A, B, C kita masuk dulu. Kita substitusikan dulu. Tadi A diketahui di soal bahwa nilai A itu adalah 2. Maka ini sama dengan 2. Kita kurungkan biar nggak bingung. 2 pangkat 2. Kemudian ada B, nilai B itu adalah 3, berarti 3 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat 3 per 3, C nya 5, berarti 5 pangkat negatif 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2, 4. Nah, ini berhubung ada pangkat negatif, kita biarin dulu, berarti 3 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat 3 ada 8 per 3 kali 5 pangkat min 2. Nah,
Udah selesai belum? Belum, karena belum berbentuk sederhana, yang paling sederhana. Per ini, yang di bawah ini milik yang ini dan milik yang ini. Biar mudah, biar kelihatan perbedaannya, kita pisahkan. 4 kali 3 pangkat min 1 per 3 kali 5 pangkat min 2 ditambah 8 per 3 pangkat 5 3 kali 5 pangkat min 2. Boleh kan Ibu tulis seperti ini? Boleh, karena tidak merubah nilai. Kita kerjakan satu-satu. Ingat sifat eksponen, kalau dia ada pangkat negatif, supaya dia jadi pangkat positif, maka posisinya kita rubah. Berarti yang ini, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Berarti ini 4 dikali 5 pangkat 2 per 3 kali 3 pangkat 1. Udah jadi pangkat positif kan? Ditambah 8. Ini berarti 5 pangkat 2. Naikin ke atas 5-nya. Jadi ini 3. Oke. Kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 2 berarti 25. 25 kali 4 berarti 100 per 9. 3 kali 3 kali 9. Ditambah 5 pangkat 2 25 kali 8 berarti 200 per 3. Nah, boleh nggak langsung kita jumlahkan? Bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. 9 dan 3 berarti penyebutnya berapa? 9. Berarti ini tetap 100 ditambah ini berapa? 600. Baru boleh kita jumlahkan. 100 tambah 600 700 per 9. Maka inilah nilainya. 700 per 9. Boleh nggak Bu disederhanakan? Boleh. Kalau nanti ujian tergantung pilihan gandanya seperti apa. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini 10 soal. Semoga bisa paham pelan-pelan. Sampai di sini dulu. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, boleh chat pribadi atau komentar di kolom komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.